kasih. Luar biasa. Total bisnisnya sudah triliunan. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Saya akan memulai cerita mengenai awal muasal ayah saya. Di usia dia 18 tahun, datang ke Indonesia itu untuk membeli tiket kapal laut itu harus menjual setengah dari gelangnya, gelang emasnya anak saya. Jadi gelangnya diputus dari dua, hanya untuk perjalanan yang setengah dikembalikan ke anak saya. Dan di dalam kapal selama beberapa hari tidak membawa uang sepeser pun. Kita bayangin ya, jadi di usia 18 tidak bisa bahasa Indonesia, berani ke Indonesia untuk merubah nasibnya tanpa membawa sangu apa-apa. Dan di kapal, papa saya sangat yakin kalau dia mau membantu orang-orang yang ada di kapal, atau itu membersihkan, membantu angkat-angkat, dia pasti akan mendapatkan makan. Dan ternyata itu betul ya. Jadi kebetulan orang yang dibantu itu anaknya sekarang sudah menjadi partner saya, ya, yaitu Pak Panji dari Jember. Jadi dia juga tahu ceritanya. Dan waktu papa saya ke Indonesia, hanya satu hari dia belajar ke petani, dia belajar bahasa dari petani langsung asalnya bahasa Basan, akhirnya bisa membeli palawija dijual ke kota. Dan singkatnya di usia papa saya 21, pada tahun 51, papa saya menikah dan terus mempunyai anak. Sampai tahun 60 itu sudah punya rumah, punya toko, punya sepeda motor, toko palawija juga ramai sekali. Karena papa saya selalu memikirkan win-win, bagaimana petani mendapatkan hasil yang maksimal, pembelinya juga, toko papa juga masih mendapatkan keuntungan. Jadi selalu berpikirnya itu semuanya diuntungkan. Dan papa saya sering memberikan pinjaman-pinjaman juga kepada pelanggan-pelanggannya yang setia. Dan kejadian pada tahun 60 itu juga membuat papa saya kembali ke nol lagi karena pemerintah mengeluarkan peraturan PP 10 di mana WNA tidak boleh berusaha di Indonesia. Jadi akhirnya semua aset dijual untuk kembali ke negara China. Tetapi memang nasib berbicara lain ya, kapal yang ditunggu-tunggu tidak pernah datang. Sehingga akhirnya papa saya bersama dengan 4 anak yang kala itu rumah semua sudah tidak ada, harus tinggal di Gunung Kawi, di depannya wihara ya, dengan hanya beralaskan tikar selama beberapa bulan, tepatnya 6 bulan. Setelah itu pindah ke Singosari, di rumahnya mertua, tidak lama juga, akhirnya menyewa di pekinan kecil Malang. Luas rumahnya 1,5 meter kali 9 meter. Di tempat itulah saya dilahirkan. Ya. Jadi anak kelima lahir di sana, dan papa saya mendapatkan opportunity, penawaran. Ada sebuah lahan di Wetan Pasar di Kota Malang yang mau disewakan. Wetan Pasar itu nomor 1 kalau untuk usaha ya. Jadi papa saya berpikir, wah ini bisa mulai berjualan palawija lagi. Tetapi karena setelah melihat lokasi, ukurannya hanya 1,5 meter kali 13 meter. Model juga papa nggak punya. Jadi akhirnya papa berpikir, saya dulu punya pelanggan waktu palawija di Singosari itu namanya Pak Tasir. Saya coba pergi Pak Tasir meminjam uang. Ternyata
Pak Tasir ingat dengan bantuan dari papa saya sehingga Pak Tasir bisa menjadi pengusaha sukses, itu langsung bertanya kepada papa saya mau pinjam berapa. Pinjam waktu itu ya, kalau dinilai emas itu 1 kilo emas ya. Dan Pak Tasir ngomong, cukup lah. Punya anak bawa uang untuk Pak Tasir. Nah itu tidak pernah bertanya tentang kapan dikembalikan. Ya. Jadi papa saya waktu berbisnis pun masih berutang, tempatnya masih sewa. Dan karena reputasi selama menjadi pengusaha di Singosari, itu diberi pinjam dengan 2 temannya yang importer utang. Nah, disitulah mulai diistilah dari papa saya pada tahun 2002 membuka toko cat. Tapi waktu impor itu masih 12 warna ya. Jadi cat 12 warna itu papa saya secara otodidak mencampur cat tersebut sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari para pelanggannya ya. 1 on, 2 on, 1 kilo, 2 kilo, semua dilayani dan papa saya menjadi sangat expert. Tidak lama ya, hanya waktu 2 tahun, tokonya sudah bisa berkembang menjadi lebih besar, belakang, kanan, kiri, beli rumah sudah pindah di Jalan Kebalen nomor 87. Jadi saya waktu usia 2 tahun sudah punya rumah di Jalan Kebalen. Nah, pertumbuhan dari toko catnya itu bertumbuh sangat cepat sampai pada tahun 78 mendapatkan kesempatan untuk masuk ke industri cat, pabrik cat. Tapi pabrik catnya ini tapi industri, ya, UMKM. Di usia 50 tahun ini ya, di usia 50 tahun memulai pabrik cat pada tahun 78 itu dengan 18 karyawan. 18 karyawan, pabriknya hanya 1 gedung. Nah, disitulah papa saya memperlihatkan keseriusannya dalam berbisnis. Di Malang, rumahnya sudah ribuan meter persegi, sudah punya mobil Piso, ada Daihatsu, tapi pabriknya masih naik bus. Berangkat jam 4, jam 5 pagi, pulangnya jam 7, jam 8 malam, dan orang tua saya bersyukur sekali punya papa mama luar biasa, tidak pernah mengeluh satu kali pun kepada anak-anaknya ya, tidak pernah menunjukkan keluhan. Tapi terus berusaha dengan tinggi, bagaimana agar usaha demi usaha itu bisa berjalan dengan sukses. Dan di toko di pabrik cat ini bertumbuhnya juga sangat cepat karena bapak punya pengalaman selama di toko cat menjadi agen dari pabrik-pabrik cat di seluruh dunia ya, ada Amerika, dari Jepang, dari mana-mana. Jadi bapak waktu membuat pabrik cat ini benar-benar tahu apa sih permasalahannya yang ada di dalam distribusi cat, termasuk toko retail dan sebagainya. Dan saya pada tahun 82 diajak papa saya untuk bergabung di pabrik cat ASEAN. Saya tanya kepada papa saya, Pak, inti papa itu apa sih? Papa ingin pabrik cat ASEAN ini menjadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia. Wah, saya bergembira sekali ya. Itu luar biasa sekali. Padahal kalau saya lihat memandang di depan, di kanan, di kiri, semuanya masih sama. Karena saya nggak punya gedungnya cuma 1. Yang puncak masih pakai dayungnya kapal itu ya. Jadi benar-benar sangat primitif. Kenapa aja nggak ada? Jadi saya ngomong, Pak, kalau memang kita mau jadi nomor 1, boleh nggak saya membuat lab untuk QC, untuk nanti saya rekrut chemist? Silakan. Tapi saya nggak pernah menolak apapun usulan dari saya. Ya. Nah itu yang luar biasa. Jadi akhirnya saya bisa mempunyai lab untuk membuat cat kami itu konsisten ya. Dan yuk bisa bayangin kalau pabrik kecil ya, mungkin di sini kalau banyak pemula ya, gimana caranya bersaing dengan perusahaan yang sudah raksasa. Kita beli bahan cuma 1 set, 2 set, mereka sudah puluhan kontainer. Kita sudah kalah, teknologi kalah, SDM kalah, kapasitas kalah, semuanya tidak ada yang menang. Apa yang bisa itu ya? Akhirnya kami punya satu. Yaitu apa? ASEAN putihnya paling putih. Udah, senjatanya kalau ke toko-toko, cepat tes putihnya. ASEAN putihnya paling putih. Jadi kita membuat putihnya itu yang tidak gampang menguning.
Silakan nama saya Hermanto Narkopo ya. Anda bisa mencapai ada punya target bulan Juli. Kita lihat market size-nya seperti apa. Ini 13 meter kali 1,5 meter. Jadi bayangin ya, mereka start betul-betul dari Ruko aja bisa jadi pabrik gitu loh. Maksudnya wah ini possible nggak ya sebenarnya kayak Karena dia bukan kuat di manufacturingnya, dia kuat sebetulnya di penjualannya. Semangat pagi IC Heroes yang berbahagia. Jadi membuat visi itu you punya perusahaan itu mau kemana? Ya makanya ini pelajaran luar biasa sih Pak di ICI, jadi kita Alright, bisa so any other question teman-teman? siapa dari 5 orang lah datanya ada. Kasihannya kan cuma dikasih implemen dulu ya, kasih warna biru, kemudiannya agak lama gitu keluarnya. Tetapi hal tersebut kan tidak dilihat oleh produsen yang saat itu sangat besar. Dan dengan kelebihan yang hanya putih yang paling putih itu, kita terus bisa bertumbuh dengan cepat. Bertumbuhnya bukan bulanan tahunan, tapi harian. Jadi setiap hari kami lihat besok produksi harus lebih banyak lagi, lusa harus tambah banyak lagi, bulan depan harus meningkat lagi. Dan pada akhirnya pada tahun 86 itu saya memikirkan kita kalau mau menjadi yang nomor satu ya hanya cukup dengan kerja keras saja. Kita kerja 12 jam lebih dari itu tapi tidak cukup. Kita harus bagaimana bisa membuat bahan bakunya sendiri. Ya aja itu pabrikan atau memikirkan membuat resin sendiri ya. Kami sudah memikirkan membuat resin sendiri. Albit resin, emulsion resin. Dan saya meminta bapak saya, Pak, boleh nggak saya impor 3 reaktor dari Korea yang mana know-how-nya akan saya pelajari semua dan itu pun dinyari. Jadi saya ke Korea belajar selama 1 bulan bagaimana membuat resin itu tadi bisa menambah kami punya cost leadership. Jadi ASEAN ini bisa memberikan yang lebih bagus dibanding dengan kompetitor dengan harga yang sama atau lebih bersaing, lebih ekonomis tetapi kualitasnya lebih bagus. Dan dengan adanya pembuatan reaktor ini, itu bisa terwujud. Tetapi di awal-awal, utilisasinya sangat rendah. Cuma 2-3% itu. Makanya saya dengan kata saya ngomong, wah ini produksi harus tingkat 3 kali lipat. Bisa nggak? Bisa. Kita tingkatkan 3 kali lipat. Supaya benar-benar produksinya bisa kita dapatkan. Dan belum 3 kali lipat, saya sudah membuat 3 reaktor lagi. Ya, jadi memang ini pertumbuhan ASEAN ini luar biasa ya. Jadi kami terus bertumbuh dan pada next krisis 97-98 di mana semua pesaing-pesaing kami mengalami permasalahan karena kami benar-benar menjunjung tinggi integritas, kami tidak mau meminjam mata uang asing karena perolehan kami itu juga rupiah, kami terselamatkan. Bahkan pertumbuhannya luar biasa karena banyak perusahaan yang mengalami kesulitan bahan baku, kami dipercaya oleh seluruh supplier kami dari luar negeri. Dikirim dulu barangnya tanpa harus membayar dahulu, tanpa LC. Nah, itu kelebihan yang kami miliki karena selama 70 tahun 78 sampai tahun 97-98 ini selalu menjaga reputasi. Ini sangat penting. Bahkan saya masih ingat seluruh pihak bank kalau berhubungan dengan kami, jangan sampai cek kami ditolak. Salah tulis, salah tanda tangan, tidak boleh ditolak. Itu tebu. Kami langsung keluar. Nah itu sifat dari papa saya ya. Jadi pernah itu cek itu tanpa lupa, tanda tangannya kelupaan. Jadi masuk ke bank, beliau telepon dulu. Pak ini benar nggak tanggal sekian, bisa nggak kami jalankan? Oh ya, dijalankan nanti akan menyusul. Nah itu terbukti ya. Itu benar-benar kami menjaga bagaimana kepercayaan itu kita jaga sampai benar-benar akhirnya kita mendapatkan apa yang benefit yang orang lain tidak dapatkan. Dan pada tahun 2018, ini tepatnya 40 tahun ASEAN, kami pindah ke satu tower, ASEAN Tower. Jadi kalau dari iPad mungkin kelihatan ya, ada itu ya. Jadi ASEAN ini setelah 40 tahun, kami sudah bisa menjadi yang terbesar di Indonesia ya. Jadi
persembahan untuk papa saya ya. Misalnya ya, ini papa saya kami ajak di sana, dia melihatin bentuknya, kemudian ke kantor yang lama. Waktu itu dengan anak saya Robert, tahun 2020 ya, 2020 dibangun ASEAN Innovation Center, laboratorium dengan luas 5.000 meter persegi, hanya untuk lab, hanya untuk R&D. Di atasnya ada museum ASEAN, museum yang pertama di Indonesia dan juga menurut Pak Jaya Suprana pertama di dunia ya. Jadi kami mendapatkan sertifikat dari MURI dan museum ini juga kami persembahkan kepada papa mama saya tercinta ya. Jadi benar-benar ASEAN ini sudah meraih apa yang diimpikan oleh papa mama saya dan pada tahun 2021 ASEAN menjadi perusahaan PBK. Market value-nya 57 triliun ya. Dan ini adalah perusahaan di sektor yang nomor 2 terbesar di dunia dari size IPO-nya ya. Dan kalau di bursa Indonesia selama buka nomor 4 terbesar. Jadi kami cukup berbangga ya, dengan apa yang sudah kami raih. Tapi tentu itu tidak berhenti di sana. Kami terus melakukan continuous journey bagaimana ASEAN ini bisa menjadi global company. Kami mulai melihat perusahaan di dunia lain yang bisa kami akuisisi. Jadi kami siap-siap sudah mau meraih bagaimana ASEAN bisa terus continuous growth ya. Nah, pada tahun 2003, ya, tepatnya 2002, kami punya family, saya semua itu sepakat bahwa satu perusahaan itu tidak boleh lebih dari 2 family member. Nah, istri saya ini kan sudah waktu merit dengan saya di usia 18, itu kan sudah langsung bekerja ya. Saya suka istri saya bekerja ya. Karena kalau nggak bekerja nanti kunjungannya di mall gitu ya. Jadi pada saat tahun 2003 ini diputuskan bahwa di ASEAN hanya saya dan kakak saya, berarti istri saya harus keluar dari ASEAN. Dan disitulah saya mencari perusahaan apa ya yang kira-kira cocok untuk istri saya. Dan ketemulah perusahaan AMDK. Omsetnya 75 juta, karyawannya 150, dan saya membeli perusahaan ini cuma dikasih saja, free of charge. Karena saya membeli tanahnya 3 hektar. Jadi cuma nego tanah 3 hektar, pada ini dikasih. Saya heran sekali kan sama istri saya waktu ini dikasih. Luar biasa loh ini, perusahaannya yang terbesar di Indonesia itu omsetnya triliunan loh. Wah, gimana kita bisa menjadi yang terbesar? Setuju nggak? Oh, setuju istri saya, setuju. Waduh, ayo kita jadikan perusahaan AMDK ini menjadi perusahaan yang terbesar. Saya pada saat itu karena nggak ngerti air minum, saya di rumah ya, pada tahun 2003 ini, saya masih minum air ledeng yang digodok. Nggak pernah beli air galonan. Karena bagi saya air ya semua sama. Air ya minum air PPH itu aja dimasak, selesai poli semua mati gitu. Ternyata setelah saya masuk di sistem minum, saya kan harus mempelajari apa sih air itu. Ternyata saya baru menyadari air itu tidak boleh kalau minum air sembarangan ya. Karena faktor manusia bisa tetap energi. Ya, termasuk energi nggak ini? Ya, termasuk energi itu. Itu salah satunya itu karena minumnya beliau selama hampir 19 tahun ini ya. 4 syarat manusia untuk sehat itu. Yang pertama matanya harus dijaga. Minumnya itu juga dijaga. Tidak boleh minum air mineral yang mineralnya sangat tinggi kandungan anorganiknya. Karena itu bisa terjadi penyumbatan di kapiler-kapiler kita yang sangat kecil-kecil dan akhirnya endapan-endapan itu bisa menimbulkan banyak penyakit. Nah, itulah saya percaya. Saya selama minum beliau tidak pernah sariawan, tidak pernah BAB-nya nggak lancar, semuanya jadi bagus, jadi sehat. Dan saya itu jarang sekali kena influenza ya. Kalau dulu sering berapa bulan, 2 bulan, sekarang bertahun-tahun nggak pernah. Jadi
dulu ya, tetap pakai prokes aja ya, jangan nanti ngikutin saya juga gitu ya. Jadi yang ketiga apa? Yang ketiga harus rajin berolahraga. Berolahraganya bermacam-macam, jangan satu macam. Meskipun renang bagus, kalau Anda tiap hari renang 1 jam, ini dokter syaraf di Singapura yang ngomong, dokter Timon ini, yang punya syaraf leher pasti kecepit tiap hari renang. Ya, kalau di lari, dengkulnya hati-hati, golf pinggangnya sakit. Jadi olahraga pun harus bermacam-macam. Itu yang ketiga ya. Yang keempat apa? Nggak boleh stres. Ya. Tapi saya selalu ngomong nih sama bisnis dulu saya di kebetulan ini banyak direkturnya kantor juga ya. Target tinggi itu bukan termasuk stres, itu tantangan. Ya, jadi harus bisa berjalan ya. Stres itu kalau kalah judi, ya, kalau kalah judi, nah itu stres banget gitu. Karena semuanya kan habis gitu ya. Atau something happen to family lah ya. Jadi memang itu stres yang memang kita harus hindari atau kita harus mengantisipasi. Ya. Tapi 4 itu tadi itu benar. Jadi akhirnya setelah punya Clio pun saya selalu rajin untuk minum Clio dan saya bertemu dengan 5 asli di bidang air minum termasuk bekas presiden dari perusahaan yang paling besar di Amerika. Saya tanya gimana ya saya supaya bisa bersaing dengan market leader. Di 5 ngomong nonsen. Ini pengalaman saya, ini air minum. Itu perusahaan dari Amerika membeli merek nomor 2 di Indonesia. Itu aja nggak bisa, apalagi you. Impossible, saya kamu tertantang. Nah, nggak bisa. Minta brandingnya itu saya mau brandnya itu nggak mau yang ada aqua-aquanya, saya nggak mau yang warna biru, saya nggak mau airnya biasa-biasa saja. Saya mau semuanya berbeda. Lalu akhirnya pada saat 9 bulan kemudian saya orang lahir. Itu beliau lahir tahun 2004. Di ulang tahun saya juga. Tapi pas pada sama istri saya ini, dan waktu ke pabrik, biasanya sumbernya air itu keluar tanggal 17 itu. Benar ya Pak Iro ya? Makanya saya ngomong wah ini luar biasa sekali ya. Dan beliau ini waktu lahir itu pun pasarnya luar biasa. Saya buat berapapun habis. Dan orang 5 itu sebelum kami launching, setelah produknya jadi, karena itu pasarnya semua dibuat di pabrik Panobel. Itu 5-5-nya saya panggil, saya tanya ini warna yang biru ini 1.000, yang ini berapa? Ada yang ngomong 3.000, 5.000, 10.000. Tidak ada yang ngomong 700. Padahal dia ngomong di Indonesia, AMJK itu hanya 2 brand, yaitu market leader dan lain-lain. Ini masuk aja yang dan lain-lain. Dan lain-lainnya ada 1.000 perusahaan. Wow. Jadi waktu jadi itu bingung, ini yang 5 ini kok nggak konsisten ya. Dulu ngomong saya suruh masuk dan lain-lain, sekarang dengan yang market leader itu bisa 3 kali, 5 kali, 10 kali lipat. Tapi saya ngomong dengan istri saya, kita tetap aja jualnya bersaing dengan market leader. Karena kita mau jadi yang terbesar, nggak mungkin saya mau menjual harga 3 kali, 5 kali, 10 kali. Saya mau size besar, saya mau orang Indonesia semuanya sehat. Dan satu lagi, kami memikirkan pelanggan, memikirkan masyarakat pada saat itu. Galon, kalau Anda tahu air minum galon, itu semua di Indonesia hampir 95% itu polikarbonat. Polikarbonat, kalau kena panas nih, nggak tahu itu di atas truk, atau di halaman, atau di depannya toko, akan bisphenol A-nya di dalam kandungan polikarbonat itu akan keluar dan mengkontaminasi air minumnya. Seberapa bahaya, ya itu pusing sendiri aja di internet. Tapi pada saat 2004, itu di BPA itu banyak orang yang tidak konsen. Termasuk mungkin sekarang ya, sekarang juga nggak konsen. Jadi, yang diketahui orang itu botol blending itu tidak boleh pakai polikarbonat. Karena mengandung bisphenol A. Akhirnya pakai PP yang budak-budak itu yang bening sudah tidak ada. Tetapi lucunya, ibu-ibu itu kadang buat susu bubuk, dia pakai botolnya sudah PP, ambil air panasnya dari galon polikarbonat. Bukan kasih buktinya ya. Jadi memang itu yang terjadi, tapi kami konsisten. Meskipun membuat galon yang non-PC itu prosesnya jauh lebih lama. Kalau yang PC cuma 20 detik, yang PET ini 60 detik. Harga mesinnya sangat
dari Jepang. Apalagi? Kekuatannya, kalau PC itu bisa ratusan kali. Dia sudah pakai hafalannya 70-80%, bahkan ada 100% sampai bukunya itu jadi hitam. Itu pakai editing juga di dalamnya, angin murni 100%, dingin. Tapi tidak kuat, tidak sekuat polikarbonat. Nah itu yang kami, kendala-kendala yang kami hadapi. Tapi kami terus melakukan, dan akhirnya Clio ini secara luar biasa bertumbuh dengan sangat cepat. Setiap tahun bertumbuhnya luar biasa. Ya. Omset 75 dalam beberapa bulan sudah 1 miliar, beberapa bulan sudah 3 miliar, 10 miliar. Tapi apa yang terjadi juga? Pada saat tahun 2008, berarti sudah 5 tahun ya, itu rugi terus. Jadi setiap tahun rugi terus, tapi ekspansi terus. Nah ini agak orangnya mungkin nggak tahu nih, karena semangat atau memang kurang waras gitu ya. Jadi istri saya ini kerja 12 jam, 13 jam. Kerja keras ya. Dan Linda ini juga mulai gabung di Clio tahun 2004. Jadi berdua kalau setiap hari nangis-nangisan itu sudah biasa. Kita kerja setengah mati, awalnya rugi, kok kata masih nambah dari tanah lagi, bikin mesin lagi, bikin pagar baru lagi. Nah lihat tuh, duitnya luar biasa itu. Kita akan nanti satu titik, kita akan menjadi perusahaan yang luar biasa. Dan mimpinya ketinggian, kita mau jadi nomor 1 di Indonesia. Kalau mimpinya tinggi, pastinya dilakukan juga nggak bisa. Biasa-biasa aja. Ya, jadi harus seimbang. Makanya, mungkin satu-satunya saya jadi motivator karena istri saya yang lulus. Jadi, karena tiap hari saya mesti kasih semangat ya. Karena saya nggak pernah pegang uang, yang pegang uang istri saya. Jadi, saya yang suruh invest, dia kan yang bayar. Jadi, selalu tiap kali bayar, beli lagi. Masih rugi, masih beli lagi. Tapi, ya itulah. Kalau sekarang dia sudah bisa ketawa sih. Akhirnya, tahun 2009 sudah make money ya, sudah make profit. Dan terus pada saat terus bertumbuh, next. Tahun 2014, sekarang kan orang banyak yang ngomong, ayo itu jangan menambah sampah, ya botol harus diproses. Kami sudah melakukannya tahun 2014. Kami membeli mesin RMA, itu harganya juga hampir 20 miliar. Hanya untuk memproses, kami punya galon, sama kami punya botol. Ya, kami silent, tapi kami melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Next. Tahun 2017, kami IPO, dan IPO ini kenapa di Clio? Karena di pihak keluarga sudah semuanya setuju kalau ASEAN tidak mau di IPO kan, dan waktu kami putuskan, udah saya IPO kan yang Clio duluan. Jadi waktu itu semua istri saya, anak saya semua BUD juga setuju, dan pada 5 bulan kemudian, Clio sudah menjadi perusahaan TBK. Nilai market valuasinya pada saat itu sekitar 250 miliar. Ya. Next. Tahun 2018, kami launching Clio Smart. Clio botol 200 mili. Ini adalah botol yang teringan di dunia ya. Ini cuma 4 gram. Buat ringan ini teknologinya sangat tinggi. Ini mesinnya harus mesin Jerman. Tutupnya juga paling ringan di dunia. Nah ini tujuannya supaya tidak banyak sampah-sampah yang ada. Dan pada tahun 2019, 2020, pabriknya sudah ke 30, ya. Dan harga saham Clio sudah meningkat 20 lipat, 20 kali lipat. Ya. Jadi market valuasi Clio sudah di atas 6 triliun. Berarti lebih dari 20 kali lipat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kami selalu memikirkan konsumen, memikirkan pelanggan, memikirkan grup, bagaimana bisa terus bertumbuh, bagaimana bisa terus grup. Seperti sharingnya dari Raymond James dan juga Bangladesh ya. Kita harus punya purpose yang mulia, kita harus punya tujuan yang mulia. Pada akhirnya, itu semua akan mendatangkan itu. Kita bertumbuhnya itu sangat luar biasa. Ya. Jadi berbangkilah
dibuatlah baik, pada akhirnya kita juga akan mendapatkan. Nah, ini ada background journey continuous play-nya, silakan. Suaranya. Ini lihat ini ya, ini adalah hampir 3.000 lebih salesnya Cleo hanya di Jawa Barat ini. Ya, jadi tiap provinsi itu berbeda. Jadi kalau lihat salesnya ini semuanya mindsetnya itu seperti mindsetnya Army ya, yang maunya terus berjuangnya itu luar biasa. Gak ada yang ditakuti gitu ya. Mau warna biru, mau warna hijau, semuanya kita libat semua gitu ya. Nah, ini yang ketiga, saya akan cerita mengenai Menzone. Pada tahun 2018, itu saya didatangi dengan pengusaha dari Jakarta yang ingin saya dijadikan strategic partner. Tapi bisnisnya ini saya share. Wah, saya lihat, saya punya portofolio ini 8 ini nggak ada yang saya share ini. Tapi apa nih benang merahnya yang supaya bisa masuk? Nah, saya punya bisnis kosmetik. Nah, ini bagian yang sama Pak Fredrik. Nah, akhirnya dengan benang merah kosmetik, saya ngomong, ini kalau kosmetik sama fashion ini cocok nih. Jadi saya bisa membuat nanti begitu banyak produk-produk atau sektor bisnis yang bisa di mall-mall, yang akhirnya kami bisa menjadi entertainment di mall-mall yang memerlukan kami punya bisnis. Nah, pada tahun 2019, saya mensupport Menzone ini, saya akhirnya membiayai ya, ini nilainya 259 miliar ya, dan saya pada waktu masuk pada saat IPO. Tahun 2019, akuisisi minimal, karena minimal untuk cewek, kalau Menzone untuk cowok. Tokonya sudah ada ratusan, masing-masing sudah ada ratusan, 150-an di semua mall-mall di Indonesia. Nah, kejadiannya, ini kan 2018 ini akhir Desember ini, berarti cuma 1 tahun, 4 bulan, pada April 2020, saya ditelepon sama CEO-nya Menzone. Pak Asad, Pak, dia bangkrut ya. Bangkrut? Iya, kita bangkrut. Kenapa? Ya gimana? Saya ada di rumah sakit. Masalahnya apa? Karena pandemi, kita PSBB, semua mall ditutup. Kami tidak ada penghasilan Rp1 pun. Padahal stok ini, stok 3 bulan untuk hari raya. Tidak bisa dijual. Karyawan ada ribuan. Tidak ada yang untuk bayar gaji. Wah, ini sebentar. Kita rundingkan strateginya bagaimana. Ya. Yuk tenang dulu, yuk sembuhkan dulu. Nanti kita meetingkan. Dan akhirnya saya meetingkan. Ini bukan punya kesalahan. Ini adalah kondisi yang memang dialami oleh seluruh dunia. Jadi bagaimana kita mengatasinya? Kita minta yang pertama membuat APD, membuat baju masker dari kain. Yang kedua, seluruh tim, baik itu diproduksi di kantor dimanapun, jualan produk yang sudah sempat untuk 3 bulan. Bagaimana bisa keluar ke relasi, ke family, termasuk perusahaan-perusahaan saya yang ada, saya suruh beli semua. Ya, supaya dapat uang masuk. Dan akhirnya kami menemukan, yaitu membuka toko-toko atau showroom di rest area. Nah, di situ tempatnya bisa membuat kita punya produk itu bisa terjual dengan bagus sekali. Jadi setiap buka showroom itu penjualannya selalu meningkat dengan drastis. Karena orang-orang selalu bepergian dan berhenti di rest area ya. Jadi di rest area ada kami buka showroom itu akhirnya banyak yang masuk ke tempat kami buka seperti Puma, ada Adidas, ada yang Nike, ada beberapa merek internasional juga akhirnya gabung. Dan itu membuat tokonya bertumbuh, berkembang sampai sekarang masih terus bertumbuh. Atau ada berapa puluh sekarang. Dan kami survive. Tahun 2020 tidak ada masalah. Setelah finansial saya dukung. Dan tahun 2021 sudah mulai bertumbuh. Dan 2022 market valuasi dari Menzone
itu 4 kali lipat, sudah di atas 1 triliun. Jadi dengan berkolaborasi, lu bayangin ya, ini perusahaan yang 2 tahun sakit karena pandemi, setelah itu naik 4 kali lipat dibanding sebelum pandemi. Ya. Jadi, tapi juga akuisisi Edwin. Edwin itu adalah jeans ya, adalah jeans. Jadi dengan market valuasi menjual saat ini 1 triliun dan masih akan terus bertumbuh karena growth dari perusahaan-perusahaan kami itu 30% ke atas. Ya. Ini dari yang ini selalu growth-nya 60% ya. Kalau Pak Eko 35 ya Pak Eko ya. Jadi kalau di grup kami ini memang kalau ngomong growth-nya cuma 2% itu malu untuk ngomong. Jadi kalau growth-nya 100%, 200% nah itu boleh. Jadi memang CAGR dari target 10 tahun ke depan itu 30%. Tapi yang bayangin, omsetnya sudah puluhan triliun, tapi CAGR-nya 30%. Berarti growth-nya tidak bisa hanya organik, tetapi harus diimbangi dengan anorganik. Kita bertumbuhnya lebih hebat lagi. Jadi memang pada saat-saat sekarang ini di masa perusahaan negara-negara banyak yang ketakutan inflasi tinggi, ketakutan resesi. Kami ini termasuk perusahaan yang dapat terus ekspansi. Di pandemi 2 tahun ekspansi terus, 2 tahun terus ekspansi di mana-mana. Strateginya apa Pak ekspansi? Kita lihat tanya strateginya apa ekspansi. Jadi saya nggak pernah berhenti berekspansi. Ya. Nah ini mungkin dari sharing saya mengenai pengalaman di perusahaan-perusahaan saya yang akhirnya dari miliaran bisa menjadi triliunan ya nilainya ya. Jadi semuanya bertumbuh berkembang dengan pesat. Nah ini target ini for a better human life kami ada 8 subholding. Sekarang ada 40 business unit. Yang mana setiap business unit ada yang cabangnya di 100, ada yang 200, ada yang pabriknya 30 seperti itu ya. Dan lebih dari 100 brand yang aktif. Ini adalah journey dari kami punya perusahaan ya. Mulai dari Panther era, ini selama 20 tahun ya, itu hanya fokus di ASEAN. 20 tahun, fokus 78 sampai 98. Fokus di ASEAN dan integrasi yang bisa mensupport perusahaan ASEAN itu bisa menjadi yang terdepan. Setelah itu, baru kami berekspansi ke bisnis-bisnis yang lain, tapi tetap 8 subholding ini adalah core bisnis kami. Kami tidak kemana-mana, ya. Tetap lebih ke manufacturing, ada property, ada hospitality, ada networking, ada distribution, ya, macam-macam itu aja ya. Next. Nah ini yang terakhir kami akuisisi Pentavalent dan Kopin. Ini tahun 2022, baru beberapa bulan. Pentavalent adalah pedagang besar farmasi, kalau Kopin adalah perusahaan keramik. Next. Nah, ini impian saya untuk mewujudkan visi, ya, menciptakan sejuta entrepreneur dari mana? Nah, ini legacy yang ingin saya berikan, ya, memang ya. Selalu tadi ngomong legacy, ya. Jadi di sini saya melalui seluruh bisnis unit kami, bagaimana bisa mempunyai mitra-mitra di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, saya mendirikan Hermanto Tanoko Foundation. Ini saya membuat rombong-rombong untuk makanan. Kami branding dengan jago, jajanan tuku. Ini juga kami ajarkan bagaimana membuat bisnis plan sampai akhirnya bisa membuat sebuah bisnis untuk wirausaha. Saat ini juga lagi kami bangun sekolah Tanoko. Ini adalah sekolah khusus untuk anak-anak yatim piatu di seluruh Indonesia. Yayasan yatim piatu di Indonesia itu ada 8.000. Nah, kami di sekolah ini kapasitasnya hanya 300. Tapi saya ingin yang terbaik. Dan tujuannya di sekolah ini 80% lulusannya harus menjadi wirausaha mandiri. Dia harus bisa berdikari. Ya. Nah, itulah yang kami ajarkan. Makanya saya juga membutuhkan sharing-sharing dari para pengusaha ya, termasuk Ismail nanti ya. Nah, Coach Denny dan juga para influencer entrepreneur yang muda-muda ya. Dari Bapak semuanya untuk menjadi dosen tamu nanti di sekolah ini ya. Supaya mereka ini benar-benar punya mindset seorang entrepreneur. Bagaimana menjadi entrepreneur yang sejati. Dan
Ini IDEO Cloud, seperti yang kita saat ini ada di IDEO Cloud Conference ya, saya bersama dengan Coach Denny, Kosovi dan Belinda. Saya juga ingin menciptakan entrepreneur yang bisa kuat ke depannya, bisa terus bertumbuh, sehingga perekonomian Indonesia ini kita bisa menjadi yang terdepan. Ya, jadi Indonesia ini juga nanti diakui secara internasional. Nah, ini yang sudah kasih yang kita sebagai pengusaha bisa stop. Ya. Dan seluruh penghasilan dari IDEO Cloud ini pun akan saya salurkan semuanya ke saya punya foundation, saya punya yayasan, saya punya Tanopo. Jadi semuanya itu biar bergulir. Jadi sekolah SMK Tanopo ini jangan hanya satu. Kalau bisa dari satu jadi dua jadi empat jadi delapan jadi 16, dan akhirnya ada ratusan di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Sehingga kita bisa memberi yang terbaik untuk masyarakat kita. Ya. Silakan sama saya dengan Kopo ya. Anda bisa mencapai Anda punya target bulan Juni. Kita lihat market size-nya seperti apa. Ini 13 meter kali 100 meter. Jadi bayangin ya, mereka start betul-betul dari Ruko aja bisa jadi pabrik Pak. Gitu loh. Maksud saya, wah ini possible nggak ya sebenarnya kayak Karena dia bukan kuat di manufacturingnya, dia kuat produknya di penjualannya. Semangat pagi IC Heroes yang berbahagia. Jadi membuat visi itu you punya perusahaan itu mau kemana? Ya makanya ini pelajaran luar biasa sih Pak di ICI. Jadi kita Alright, bisa so apa? any other question teman-teman? siapa dari 5 orang adalah datanya dari Tapi membangun bisnis kuliner ini harus dimulai dari mindset kita. Mindset kita ini bagaimana mempunyai mindset yang positif. Mindset positif ini sangat penting, ya, karena itu dasar. Karena kalau kita mindsetnya itu selalu berpikiran yang negatif, kita dapetnya juga negatif. Ngapain? Kita juga aja pakai mindset positif gitu ya. Nah, contohnya waktu pandemi banyak sekali orang yang berkeluh kesah, yang mengalami berbagai macam masalah. Ya. Kalau saya selalu meeting dengan para peserta saya selalu ngomong begini, strategi dalam situasi saat ini bagi industri kamu ini apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa kita lakukan. Wah, itu ide-idenya kan bagus ya, ide-idenya kan luar biasa. Saya selalu ngomong, kita jangan menutup ide dari orang lain. Jangan ide kita ini yang paling benar, orang lain salah semua. Tidak. Saya coba bertanya ya, angka 8 dibagi 2, berapa? Berapa? Oh, nah ini ada yang tua, ada yang tidak ya. Semuanya benar, betul? Benar. Jadi kalau kita baginya 2, ya jadi 2 kan ya. Jadi 0 itu jangan dianggap bodoh juga. Kita dibagi 2, jadi 8 dibagi 2, jadi 4 juga benar. Kalau itu dibelah jadi 2, jadi samsan itu isi saya itu ya. Ya, jadi semua ide itu luar biasa. Dan kita bagaimana disesuaikan dengan kita punya bisnis. Sehingga bisnis kita itu dalam situasi apapun tidak hanya stagnan, tapi bisa terus bertumbuh. Ya. Nah, itulah kekuatan ditangkap yang kami selalu mendukung seluruh bisnis ini agar selalu bersinergi. Tidak sendirian dia, bersinergi, saling melengkapi. Tapi apapun itu selalu bersatu. Sehingga kita menjadi yang terdepan, kita menjadi yang terkuat dan sehat, bukan ngawur gitu ya. Jadi ini konsep positif ini sangat penting. Makanya kalau di WA group atau WA kabar, itu kalau sering-seringnya banyak yang negatif, saya langsung cepat keluar. Saya kasih, saya nggak tahan saya kalau dapat berita-berita yang nggak baik itu. Karena itu nanti bisa menularkan kita loh, kalau kita terus membaca terus ya. Yuk kita pengetahuan boleh, itu ada hal-hal yang di luar dari kehidupan yang normal, tidak apa kita tahu, tapi tidak perlu harus mendalami sampai akhirnya yang kita nggak tahu pun kita juga share kemana-mana. Itu kan akhirnya suka gosip, suka segala apa, nggak ada gunanya. Ya. Nah, setelah kita punya mindset yang positif, bagaimana kita punya misi yang mulia, purpose, kita punya tujuan apa nih? Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan kita punya passion, ini coba cari apa ya, passion saya ini bisa saya kembangkan apa yang bisa
Nah, visi apa yang ingin Anda capai selama 5 tahun? Tujuan Anda mau kemana? 5 tahun atau mau 10 tahun? Terserah. Tapi kalau saya 5 tahun itu sudah cukup kalau sekarang ya, dengan perubahan yang demikian cepat ya. Kita setiap 5 tahun mau melompat lagi ya, kalau 10 tahun kelamaan udah. Bahkan ada bisnis usaha saya yang cuma 3 tahun. Saya nggak apa-apa, 3 tahun silakan. Karena visi ini bisa berubah terus. Setiap 5 tahun, setiap 10 tahun, begitu tercapai, ini berubah aja. Lebih tinggi lagi ya. Kalau misinya itu tadi yang memang benar-benar yang mulia itu kan agak secara jangka panjang. Corporate culture, ini juga penting sekali. Bagaimana papa saya memberi contoh ya, kepada kami semua bahwa customer service itu sangat penting. Bagaimana kita selalu memikirkan customer. Dan yang kedua adalah integrity. Kita menjaga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu sama. Ya. Reputasi itu harus kita jaga. Dan yang ketiga, nasionalisme. Kami punya brand ini semuanya brand lokal semua. Saya nggak mau tuh ngambil lisensi dari luar negeri. Termasuk hotel ini kan. Hotel ini investasi meskipun hotel juga di atas 500 miliar. Saya tidak pakai brand ini atas nama ayah saya ini. Fasa ini artinya air. Fasanta, dari Fasanta. Itu nama dari papa saya. Saya membuat brand sendiri, hospitality, dengan Devina dan seluruh timnya. Akhirnya Fasa juga bisa berhasil, bisa bersaing dengan merek-merek dari luar negeri. Bahkan lebih bagus performanya ya. Jadi nasionalisme bagi kami juga suatu kebanggaan. Bagaimana putra putri Indonesia kita juga bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Asal kita mau membuat produknya itu memang benar-benar mempunyai diferensiasi yang jelas ya. Maksudnya adalah teamwork. Bagaimana kita bisa membuat suatu tim yang luar biasa. Tim yang bekerja sama saling melengkapi. Ya. Bukan saling menjauh atau saling yang satunya saling tarik. Wah itu membuat perusahaan kita nggak bisa cepat bertumbuhnya. Dan yang terakhir adalah agility. Agility itu speed. Karena di zaman perubahan yang demikian cepat, kita harus cepat bisa beradaptasi. Kita harus bisa cepat untuk berubah. Karena perusahaan yang cepat itu yang bisa mengalahkan perusahaan yang besar. Ya. Jadi kalau zaman dulu kan susah sekali ya perusahaan kalau dari para startup yang mau memulai sebuah usaha. Sekarang nggak perlu kan? Sekarang bisa mulai online, bisa menjual ke siapapun di seluruh dunia. Jadi kita semua perubahan-perubahan yang terjadi itu manfaatkanlah. Karena itu benar-benar sebuah opportunity. Ya. Nah, nextnya adalah ya kita selalu di dalam perusahaan harus melakukan perencanaan yang matang ya. Kita harus mengerjakan apa yang sudah kita rencanakan. Jangan cuma ayang-ayang terus gitu ya. Saya banyak sekali melihat banyak strategi yang luar biasa tapi tidak dijalankan. Jadi mau ngambil tindakan itu takut. Akhirnya tidak melakukan apa-apa. Nah itu juga nggak bisa. Nah kita selalu belajar dari apa yang sudah kita rencanakan, kita lakukan, kita improve lagi. Jadi continuous improvement jika kita lakukan dengan continuous dan terus menerus, kita akan membuat perusahaan kita juga excellent. Kita membuat strategi juga dengan benar gitu ya. Dan kita tahu siapa sih pemain-pemain yang bersaing dengan kita tahu semua. Sehingga kita bisa terus menjadi yang terbaik. Collaboration and synergy ini juga penting sekali tentunya pada saat sekarang ya. Jadi saya sangat setuju sekali bagaimana kita bisa bertumbuh dan berkolaborasi dan bersinergi dengan sebuah grup yang juga sudah sangat mumpuni gitu ya. Sehingga bisnis kita yang stagnan itu tanda-tanda declining ya. Kalau bisnis Anda itu sudah stagnan, nggak kemana-mana, itu akan menjadi declining. Kalau declining itu susah diangkat lagi ya. Jadi ibarat seperti manusia kalau sudah kena stadium 1, stadium 2, stadium 3, mau angkat dari suatu lagi itu berat. Makanya kita harus melakukan banyak presentif, jangan sampai perusahaan sudah stagnan, sudah turun, baru mau mencari kolaborasi. Ya. Itu nggak benar gitu. Bahkan yang tidak mau juga, karena perusahaan Anda hanya tinggal aset saja. Ya. Maksudnya, kalau biasa ngomong kalau brandnya sudah mati, ya sudah dibunuh aja. Hidupkan brandnya sudah mati itu berat. Ya.
innovation ini menurut saya adalah kunci kesuksesan juga ya. Innovation ini bagaimana kita berinovasi itu kita harus mengetahui apa perbedaan yang mau kita berikan kepada pelanggan kita yang memang dibutuhkan oleh mereka. Jadi jangan di pikiran kita itu terus ini aneh ini bagus ini. Sebelumnya itu orang lebih lah dibutuhkan apa. Jadi sia-sia. Jadi innovation ini juga jangan sembarangan berbeda, tetapi harus punya satu tujuan. Kalau perbedaan itu tadi akan dicari dan dibutuhkan oleh pelanggan atau masyarakat. Agility kembali lagi, speed ini segalanya. Jadi kalau ini sudah punya produk yang luar biasa, sudah punya strategi yang hebat, yuk segera jalankan eksekusi. Jadi jangan terlalu lama menunggu, ya. Karena dengan perubahan saat ini, waktu itu sangat important. Consistency good. Ini penting sekali ya. Kalau Anda tahu Warren Buffett ya, Warren Buffett itu menjadi salah satu orang yang terkaya di dunia. Itu dia hanya berinvestasi saham, betul ya? Dia hanya berinvestasi saham, tapi konsisten. Kalau saya pernah hitung ya, pertumbuhannya, memang kamu pernah hitung nggak? Warren Buffett punya keyakinan 20% saya hitung bahkan cuma 18%. Jadi dengan hanya 18% sampai 20%, dia bisa menjadi orang terkaya di dunia. Kalau kamu itu besok juga akan sharing ya. Saya pernah nanya sama dia, di waktu krisis 97-98 kan habis dananya mungkin cuma bisa 20-an% aja. Habis itu setelah 20 tahun, apa yang terjadi? Naik 5.000 kali lipat. 5.000 kali lipat. Berarti kalau sisa uangnya 1 miliar, berarti 20 tahun kemudian jadi 5 triliun. Betul ya? Dan waktu Pak Yo ketemu saya, dia ngomong lagi, salah. Kenapa Pak Yo? Itu bukan 5.000, tapi 6.000. Oh iya. Jadi luar biasa, dia masih pulang dari acara aja masih mikir, wah ini tadi 5.000 benar nggak ya? Jadi itu lagi. Jadi waktu podcast konferensi saya tanya, dia langsung jawab gitu ya. Jadi saya percaya dengan konsisten ya. Dan saya punya rumus 72 kan ya. Rumus 72 ini gampang sekali ya. Kalau kita punya revenue itu bisa 36% setahun, berarti setiap 2 tahun kita punya wealth, kita punya revenue atau kita punya laba, itu akan double. Kalau setiap 2 tahun double, ya, 10 tahun lagi itu 32 kali lipat. Jadi kalau awalnya 1 miliar atau 1 juta, 10 tahun kemudian itu akan jadi 32 miliar. Apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Dari tahun ke-11 sampai ke-20, itu kalikan lagi 32. Itu jadi 1 triliun. Jadi dalam 20 tahun, kalau you punya bisnis itu bertumbuhnya minimum secara konsisten 36%. Setelah 20 tahun, itu omset 1 miliar jadi 1 triliun setiap tahunnya. Luar biasa bukan? Coba kalau you taruh uang di bank dengan bunga 3%, 72 bagi 3, itu 24 tahun. Jadi uang 1 miliar, 24 tahun kemudian akan jadi 2 miliar. Nah, itu kalau kena inflasi, ya mungkin bisa habis ya. Apalagi tahun ini sudah di atas 2 kan inflasinya. Jadi kalau memang uang di deposito atau di obligasi, menurut saya itu seyogianya adalah untuk cadangan untuk backup, bukan untuk investasi. Ya. Karena kalau investasi ya pasti tidak terlalu menarik. Ya. Yang menarik ya tentu kalau Anda tahu di lingkungan Anda ada perusahaan yang bagus, Anda bisa percaya dengan ownernya, perusahaan tersebut nomor 1, nomor 2 di bidangnya, pertumbuhannya juga signifikan setiap tahun. Wah itu logi, Anda bisa beli sahamnya itu. Lucu kan? Karena kalau perusahaannya tadi growth-nya dengan konsisten 30%, 36%, you hitung loh. Oh perusahaan ini 10 tahun lagi berapa nih revenue-nya, berapa nih labanya, berapa nih harga sahamnya, ya pasti meningkat dong. Ya, jadi ini dari saya dan terakhir integrity dan positive value. Integrity kembali, ini yang terakhir, tapi ini adalah yang paling penting. Karena dengan adanya
lebih dalam lagi, baru kita akan menanam suatu kepercayaan. Nah, jadi ini sudah selesai waktu dari saya, karena ini sudah mendekati jam makan siang juga. Saya ucapkan terima kasih, semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat. Ya. Salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Stay on fire, stay positive, stay on fire.